Shalom jemaat, selamat Jumat Agung bagi kita semua. Kematian Kristus 2000 tahun lalu akan kita peringati hari ini melalui ibadah bersama di YouTube channel GKDI Tangerang. Kami berharap dari kita semua untuk mempersiapkan diri dan juga hati merenungkan kembali kasih Yesus yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga kasih yang sama dapat kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selain memperingati hari Jumat Agung pada hari ini, pada tanggal 12 April yang akan datang, kita akan merayakan ibadah Paskah secara bersama. Untuk itu, mari kita gunakan waktu dari Jumat Agung sampai dengan ibadah Paskah untuk kita dapat berdoa dan juga stay at home. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Allah sangat mengasihi kita. Yang Dia tunjukkan dengan pengorbanan yang luar biasa. Tapi berapa banyak orang memahami akan kasih Tuhan. Berapa ribu tahun yang lalu Nabi Yesaya telah bernubuat akan bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Di Yesaya pasal yang ke-53, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang Dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi Dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Allah Bapa di surga, sebuah sejarah telah dicatatkan di bumi ini bahwa kasih Engkau sempurna adanya. 2000 tahun yang lalu Kau telah mati untuk menebus kami orang-orang yang berdosa. 600 tahun sebelumnya telah dinubuatkan oleh Yesaya bahwa penderitaan Engkau tidak akan dipahami oleh banyak orang. Tetapi bagi kami yang percaya, kami tahu dan kami percaya bahwa itulah bukti kasih Engkau. Meskipun ada banyak alasan untuk Engkau
membalas dari apa yang dilakukan oleh manusia dengan kejahatan-kejahatannya. Bahkan Kau boleh memanggil malaikat-malaikat, ribuan malaikat untuk menghancurkan orang-orang yang mencoba menghalangi akan kematian Kau. Tetapi Engkau melepaskan semuanya itu. Engkau bahkan tidak mengambil jalan itu. Engkau rela berkorban, mati untuk kami, karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah perayaan ibadah Jumat Agung ini menjadi satu peringatan yang membawa kami kepada kecintaan kepada Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya kita semua untuk menyembah Tuhan. Mari kita menyanyi untuk Tuhan dan menyembah Dia. Mereka menangkap Yesus sewaktu Dia sedang berdoa, mempermalukannya dijamah. Meludahi penebus yang suci dari dosa. Meludahi penebus yang suci dari dosa. Dan menyalibkan seperti terdakwa. Dia bisa panggil ribuan malaikat. Dia bisa panggil ribuan malaikat, hancurkan dunia, bebaskannya. Dia bisa panggil ribuan malaikat, tapi dia mati tubuh dan kau. Di atas kepalanya tertancap mahkota duri. Di atas kepalanya tertancap mahkota duri. Dia ditertawakan, dicela. Dia dipukul, dia dimaki, nama sucinya dipukul dan dimaki, nama sucinya dihina. Sendiri dia merasakannya. Dia bisa panggil ribuan malaikat. Dia bisa panggil ribuan malaikat, hancurkan dunia, bebaskan dia. Dia bisa panggil ribuan malaikat, tapi dia mati tubuh dan kau. Bukan tangis pengasihan yang diharapkan oleh bukan tangis pengasihan yang diharapkan olehnya. Saling hina dia
raja di atas segala raja. Engkau yang memiliki bumi ini Tuhan, Engkau yang memiliki langit ini Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Biarlah penyembahan kami, pujian kami harum di hadapan Engkau Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Above all powers, above all kings. Want to worship You. This is our heart to worship You. Mari kita memuji Dia, menyembah Dia. Katakan sama-sama. Above all powers, above all kings, above all nature, and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were before the world began. Above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth. There's no way to measure what you hold. Crucified, crucified, left behind the stone, live to die, rejecting and alone, not a rose, tremble on the road. You took the road, touch me above all. Mari kita menyembah Dia. Above all powers, above all kings, above all nature, and all created things, above all wisdom, and all the ways of before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth, and treasures of the earth. There's no way to measure what you crucified, left behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, devil on the run. You took the fall, and none of me crucified, left behind the stone, to live to die, rejected and alone, like a rose, devil on the run. None of me above Yesus disalibkan.
untuk menebus dosa-dosa kita. Di atas semua pengorbanan yang Yesus lakukan, penyaliban adalah puncaknya. Jam-jam yang ada menjadi sebuah bukti, bukan hanya sebuah janji. Oh, Yesus membuktikan nubuatnya. 600 tahun dinubuatkan. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, Yesus disalibkan. Di Matius pasal yang ke-27, di ayat 45 sampai ayat 50. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Bapa di surga, Engkau telah sempurna menebus kami. Bahwa kasih yang sempurna Engkau telah berikan bagi kami, mengalir dan terus mengalir untuk memberikan kesembuhan bagi kami yang luka dan berdosa, sehingga kami memperoleh pengampunan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Kasih dari surga
dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena pagi ini kita bisa bersama-sama merayakan Jumat Agung yang luar biasa. Sebagai satu jemaat, kami ingin bersama-sama melihat kemuliaan Engkau bahkan di situasi yang sulit seperti sekarang ini. Karena kami tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau tetap yang mengontrol kehidupan kami. Biarlah Jumat Agung ini menjadi sebuah peringatan yang membawa kami semakin terkoneksi dengan Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Jumat Agung untuk kita semuanya. Saya percaya bahwa setiap kali kita merayakan Jumat Agung, kita akan melihat betapa Tuhan mengasihi kita. Di bukit yang bernama Golgota adalah satu bukit yang menjadi tontonan masyarakat di Yerusalem. Karena di bukit Golgota adalah tempat di mana dilakukan begitu banyak eksekusi atas kesalahan-kesalahan. Di belakang saya ada satu bukit batu yang tidak berpenghuni dan sering menjadi satu tempat di mana orang menyaksikan pertandingan. Tetapi di dalam peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Yesus disalibkan di Golgota, di sana orang menyaksikan bukan sebuah pertandingan, tetapi sebuah hukuman dan siksaan. Bahasa Latin daripada Golgota atau Bukit Tengkorak disebut dengan Calvary Locus. Calvary Locus adalah salah satu istilah yang sangat populer hari ini untuk menjelaskan bahwa tempat itu adalah tempat yang mengerikan. Bahkan beberapa penafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Calvary adalah tempat tengkorak. Tempat di mana tulang-tulang berserakan karena mereka dihukum di sana sampai mati. Mengingatkan kita kembali akan apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu pada waktu kematian Yesus. Kita melihat bahwa di bukit Calvary itulah Yesus disalibkan bersama dengan pemberontak-pemberontak lain. Bagi saya ada 3 makna yang menarik tentang arti bukit Golgota di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, kalau kita saksikan bahwa bukit Golgota adalah bukit penghukuman. Kalau kita saksikan bagaimana Yesus dihukum, ada satu alasan di dalam salib yang ditulis oleh Pilatus
Dikatakan bahwa alasan Yesus disalibkan adalah karena dia mengaku dia adalah seorang raja Yahudi, padahal dia adalah orang Nazaret. Beberapa orang berkata bahwa tidak mungkin ada yang baik dari Nazaret. Yang baik hanya datang dari Yerusalem. Dan mereka mengklaim bahwa kalau itu berasal dari Nazaret tidak mungkin menjadi seorang yang baik, apalagi bahkan menjadi raja. Itu sebabnya Pilatus memberikan satu cap bahwa Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Beberapa orang Yahudi yang tidak setuju dengan itu memberikan komentar. Mereka katakan, jangan disebutkan dia raja orang Yahudi, tapi sebutkan saja bahwa dia mengaku dirinya bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Tetapi Pilatus berkata, apa yang sudah tertulis, biarkan itu tertulis. Kenapa? Karena Pilatus percaya bahwa apa yang diduga oleh orang-orang belum tentu kebenarannya demikian. Tapi kita sangat bersyukur bahwa meskipun Yesus dihukum, bukan karena kesalahannya, tetapi karena dugaan dia bersalah. Dia dinista karena dianggap menista agama. Tetapi sesungguhnya Yesus dihukum, disalibkan dan mati, bukan karena kesalahannya, tetapi untuk menghukum kesalahan semua umat manusia. Hari ini mungkin ada di antara kita merasa masyarakat menghukum kita, orang-orang menghukum kita, teman-teman memberikan cap kepada kita yang negatif. Dan kita menjadi orang yang merasa terzolimi di dalam kehidupan. Tapi ingatlah saudara-saudari, bahwa Yesus telah menanggung hukuman itu dulu 2000 tahun yang lalu. Sehingga apapun yang diberikan cap, apapun orang katakan kepada kita, tidak seharusnya membuat kita menjadi terpuruk dan jatuh karena keadaan itu. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan bisa melihat bahwa hukuman-hukuman yang diberikan itu akan memberikan justru kelepasan kepada kita. Inilah hal yang kedua yang saya temukan. Di dalam makna Golgota, itu juga memberikan makna, yaitu bukit kelepasan. Lokasi Golgota itu terletak di luar kota Yerusalem. Di luar kota Yerusalem berarti apa? Bahwa bukit itu tidak layak untuk masuk di dalam wilayah Yerusalem. Orang melihat Golgota menjadi satu daerah yang terpisah dari Yerusalem. Tetapi sesungguhnya kota Yerusalem itu dikelilingi oleh tembok. Dan ketika orang mau pergi ke kota yang lain, dia harus keluar dari pintu gerbang untuk menuju kota yang lain, dan mereka harus melewati Golgota. Saya melihat bahwa bukit Golgota selain daripada bukit di luar kota Yerusalem, juga adalah tempat di mana bukit itu adalah jalan keluar dari tembok Yerusalem. Kalau kita melihat hari ini, dunia dipenuhi dengan tembok dosa. Banyak orang hari ini berpikir bahwa mereka aman di dalam tembok. Kita hidup di dunia yang begitu nyaman. Baru-baru ini kita mendengar, bahkan kita sudah menyaksikan dan melihat betapa mengerikan efek dari satu virus yang membuat banyak orang hari ini merasa ketakutan. Dan mereka merasa bahwa virus yang terjadi ini adalah satu ikatan yang membuat orang akan terikat. Tetapi sesungguhnya bahwa kelepasan yang Tuhan berikan lewat bukit Golgota telah memberikan orang sebuah penglihatan yang baru, bahwa mereka tidak lagi dibatasi oleh tembok. Ketika orang keluar, mereka bisa melihat sebuah jawaban yang jauh lebih besar lagi. Bukit Golgota dikatakan sebagai jalan lalu lalang. Dan bahkan dari bukit itu orang bisa melihat langsung bait Allah. Karena banyak orang melihat ketika Yesus disalibkan, dikatakan tabir bait Allah terbelah dua. Dan banyak orang kaget karena hal itu terjadi. Artinya apa? Orang keluar dari Yerusalem, mau pergi ke kota yang lain, dia harus lewat jalan via Kalvari. Dan orang akan melihat Yesus yang disalibkan itu. Di satu sisi itulah penghukuman yang diberikan. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang keluar dari Yerusalem adalah orang-orang yang melihat kebenaran Tuhan. Orang-orang yang melihat pengorbanan yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Hari ini mungkin keselamatan itu bukan sesuatu yang menarik bagi banyak orang. Tetapi percayalah bahwa kematian Kristus adalah berita kelepasan dari tembok-tembok dosa.
Kita terikat oleh banyak sekali dosa di dalam kehidupan kita. Ketika orang mau keluar dari pintu gerbang dosa, bertemu dengan bukit Golgota, di sana mereka menemukan jalan keluar. Di sana mereka menemukan kelepasan. Kita akan bisa melihat betapa pengharapan yang diberikan oleh Yesus terbuka luas bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Ketika orang tetap ada di dalam tembok, mungkin mereka merasa aman. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang berada di dalam tembok dosa akan membawa kepada kematian. Kita percaya bahwa kasih Tuhan yang telah diberikan 2000 tahun yang lalu memberikan kita sebuah kelepasan yang sangat sempurna sekali untuk selama-lamanya. Hal yang ketiga, saudara, yang saya juga temukan, selain daripada bukit kelepasan, bukit Golgota juga memberikan pengertian bahwa Golgota adalah berarti kemuliaan. Golgota adalah satu ultimate destiny yang Yesus sendiri katakan. Ia tahu waktu Yesus dipermuliakan adalah waktu Dia disalibkan. Kalau saudara-saudari baca di Yohanes 13 ayat yang ke-31, dikatakan sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Kemuliaan Yesus adalah mengambil jalan salib. Jalan kematian di Golgota itulah jalan yang kalau bisa dihindari semua orang. Tetapi Yesus justru mengambil jalan itu. Dia tidak mundur dari jalan salib. Bahkan ketika Dia berdoa di Getsemani 3 kali, Yesus bergumul di dalam doa, kalau bisa cawan murka Allah dilalukan daripada Dia. Tetapi Yesus mau mengambil jalan salib karena Dia tahu hanya lewat itulah Dia memperoleh kemuliaan. Bukit Golgota memberikan sebuah kemuliaan. Itu sebabnya Dia katakan di Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Kemuliaan Yesus adalah mengambil jalan salib. Masih ingat ketika Yudas mengkhianati Yesus? Inilah kata-kata Yesus sesudah Yudas pergi meninggalkan perkumpulan malam pada waktu itu. Yesus berkata, sekarang tiba Anak Manusia dimuliakan. Apa maksudnya dimuliakan? Dimuliakan adalah Yesus mengambil jalan salib. Bagi Yesus hanya ada satu jalan menuju kemuliaan, itu lewat salib. Ia tahu kemuliaan yang sejati adalah ketika Ia bersama dengan Bapanya. Bapa mengasihi anak dan anak mengasihi Bapa. Bapa dan anak mengasihi manusia. Allah ingin menyatu dengan kita. Allah ingin bersama-sama dengan kita. Tetapi kita terpisah dari dosa. Kita jauh daripada Tuhan karena dosa-dosa kita. Itu sebabnya Yesus mau memberikan nyawanya supaya kita bersatu dengan Bapa. Apa alasan Tuhan mau melakukan itu untuk kita? Hanya ada satu alasan. Di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada sahat, kepada saudara, dan kepada kita semua, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita bisa bersatu dengan Bapa. Kasih yang Dia tunjukkan, kasih yang Dia berikan, telah memberikan kita satu kesempatan untuk bisa bersatu dengan Bapa. Kasih itulah yang Dia lanjutkan di bawah. Di ayat berikutnya kalau kita saksikan, sesudah Yesus menceritakan bahwa jalan salib adalah jalan menuju kemuliaan, Dia memberikan satu perintah baru kepada semua muridnya. Dia katakan, aku memberi kamu satu perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. Hari ini saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Golgota telah memberikan kita gambaran tentang penderitaan. Betul, Golgota memberikan kita gambaran tentang penghukuman. Setiap kali orang berjalan di Golgota, orang akan selalu mengatakan, terkutuklah orang yang bergantung di kayu salib. Terkutuklah bukit tengkorak, terkutuklah Kalvari, terkutuklah Golgota. Tetapi lewat jalan kutukan itulah Tuhan memberikan kita kelepasan. Tapi bukan hanya kelepasan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan kita juga kemuliaan. Kemuliaan yang sejati adalah ketika kita bisa bersama-sama dengan Bapa di surga. Tuhan ingin ketika kita mengingat kembali akan arti kematian Kristus di kayu salib.
Golgota akan selalu menjadi pengingat di dalam kehidupan kita. Golgota akan menjadi sebuah titik tolak tentang kasih Tuhan yang sempurna. 2000 tahun yang lalu telah dinubuatkan 600 tahun sebelumnya oleh kitab Yesaya. Dikatakan di kitab Yesaya pasal yang ke-53. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kematian Kristus justru membuat kita disembuhkan. Kematian Kristus membuat kita mendapatkan pengampunan dan juga mendapatkan kemuliaan. Saya persilakan kita mempersiapkan roti dan anggur, sambil kita mengingat akan 3 makna bukit yang Tuhan sediakan bagi kita. Yes, mungkin kita merasa dihukum oleh orang-orang sekitar kita. Kita diberi cap oleh orang-orang bahwa kamu bukan orang yang berhasil, bahwa kamu bukan orang yang sukses. Kamu dilahirkan begini oleh orang tua kamu, sehingga kamu gak akan pernah bisa menjadi orang yang diharapkan. Hukuman yang diberikan oleh masyarakat. Bahkan kita sendiri menghukum diri kita. Berapa banyak orang hari ini depresi di dalam kehidupan mereka, karena mereka tidak melihat lagi ada jalan keluar. Tapi percayalah saudara-saudari, Golgota telah menjanjikan bukan hanya bukit penghukuman, tetapi juga Golgota memberikan jalan keluar. Orang-orang yang ada di Yerusalem, mereka harus keluar dari gerbang dan melewati bukit Golgota untuk keluar ke kota-kota yang lain dan melihat dunia yang lebih luas. Hari ini Tuhan juga menawarkan sebuah jalan kelepasan lewat Golgota. Lewat kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa begitu banyak pengharapan. Tapi bukan hanya pengharapan, Tuhan juga menjanjikan kemuliaan. Kemuliaan yang sempurna hanya bisa terjadi ketika kita menyatu dengan Bapa. Saudara-saudari, mari kita mempersiapkan perjamuan kudus kita pada siang hari ini. Pada pagi ini kita akan mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus begitu sempurna mengasihi kita. Roti dan anggur adalah sebuah rangkaian upacara yang Yesus lakukan di malam sebelum ia disalibkan. Saya akan mempersiapkan roti dan anggur, dan saya berharap di rumah saudara-saudari juga mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita siapkan hati kita. Dikatakan di Matius 26 ayat 26 sampai 29. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku, dalam
kemuliaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk bukit-bukit yang Kau telah berikan di dalam kehidupan kami. Mungkin terjal, mungkin susah, mungkin berat. Tetapi kami percaya Tuhan, di dalam Kristus semua tantangan yang paling berat telah Engkau pakukan di salib di Golgota. Sebuah kutukan, sebuah cacian, hinaan, ejekan, pukulan, bahkan tusukan dan penderitaan. Paku yang menembus tanganmu dan tombak yang menembus lambungmu telah memberikan sebuah makna yang memuliakan kami Tuhan. Karena itulah yang seharusnya kami terima. Sebagaimana Yesaya katakan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami ditimpakan kepada Engkau, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Bapa untuk segala kesembuhan yang Kau telah berikan. Biarlah kenangan akan Golgota akan selalu terngiang-ngiang di dalam kehidupan kami, bahwa di sanalah Engkau menghukum semua dosa, semua cap yang diberikan orang. Engkau telah pakukan di kayu salib untuk memberikan kepada kami sebuah bukit kelepasan, supaya kami terbebas dari dosa. Tetapi lebih daripada itu, Engkau menjanjikan kepada kami bukit kemuliaan untuk kami nanti satu hari bersama-sama dengan Engkau di dalam kemuliaan. Jaga Tuhan jemaat-Mu, untuk kami semua boleh bersatu, untuk terus mau mengasihi, lebih-lebih sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain, dan menguatkan orang lain Tuhan. Bahkan mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka, dan betul-betul berdamai dengan sebanyak mungkin orang. Karena Kau telah memanggil kami menjadi agen-agen perdamaian bagi kemuliaan nama Engkau. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya perjamuan kudus yang telah kita lakukan membuat kita disucikan kembali. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah ini. Mari kita sama-sama puji Tuhan kembali. Kita akan satu pujian, sudahkah Engkau datang pada Yesus. Sama-sama kita nyanyikan. Sudahkah Engkau datang pada Yesus, disucikan dengan darahnya? Percayakah kau pada anugerahnya, disucikan dengan darahnya? Di dalam darahnya, jiwaku kan disucikannya. Hatimu kan bersih seperti salju, dibasuh dalam darah Yesus. Berjalanlah dengan juru selamatmu. Sama-sama kita nyanyikan. Berjalanlah dengan juru selamatmu, disucikan dengan darahnya. Membuat jiwamu menjadi bahagia, disucikan dengan darahnya. Di dalam darahnya, jiwamu kan disucikannya. Hatimu kan bersih seperti salju, dibasuh dengan darah Yesus. Semakan kehidupannya berdosa, disucikan dengan darahnya yang kudus. Sama-sama kita nyanyi. Kehidupan yang berdosa, disucikan dengan darahnya.
bagi jiwa yang jemaat darahnya anak domba Allah. Di dalam darahnya jiwaku kan disucikannya, hatimu kan bersih seputih salju, dibasuh dalam darah Yesus. Di dalam darahnya jiwamu kan disucikannya, hatimu kan bersih seputih salju, dibasuh dalam darah Yesus. Hatimu kan bersih seputih salju, dibasuh dalam darah Yesus. Kita akan menutup ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Dari semua rangkaian pujian dan penyembahan kami, biarlah semua itu boleh dilayakkan untuk menjadi satu ucapan syukur kami bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan telah berkorban, memberikan yang terbaik untuk kami, melampaui apa yang pernah dipikirkan oleh pikiran kami, bahkan yang dipikirkan oleh iblis sekalipun. Tetapi Engkau penuh dengan kasih karunia dan rahmat, telah mencurahkan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih untuk domba Paskah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan penebus kami. Kami mau bersyukur senantiasa, bahkan lewat pergumulan yang ada, lewat wabah yang terjadi di bangsa dan negara kami. Kami telah menerima Tuhan begitu banyak kesembuhan, begitu banyak penghiburan, dan begitu banyak sukacita. Secara khusus kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Kau menjaga bangsa dan negara ini. Lindungi Tuhan setiap orang yang telah memberikan yang terbaik di dalam pelayanan mereka. Para penasehat dan juga orang-orang yang telah memberikan masukan kepada pimpinan bangsa dan negara kami. Biarlah keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah keputusan-keputusan yang terbaik. Kami secara khusus berdoa untuk para dokter dan juga perawat dan para medis yang menjadi benteng pertahanan terakhir dan bahkan garda terdepan. Kami berdoa agar Engkau menjaga mereka, melindungi mereka, bahkan Engkau pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu untuk menolong orang-orang yang menderita sakit penyakit. Dan kami semua yang berduka cita Engkau beri penghiburan. Dan bagi kami yang letih lesu, yang kecewa, Engkau berikan kami semangat yang baru di dalam darah Kristus yang mahal. Kami berdoa khususnya untuk jemaat-Mu Tuhan, agar lewat pengorbanan yang kami boleh terima dan rasakan, membuat jemaat semakin bersatu dan penuh dengan rasa syukur. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di surga. Kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Jumat Agung untuk kita semua. Dan sampai berjumpa pada hari Minggu ini di dalam perayaan Paskah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amen.